Cukup banyak persoalan sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Dan kita nggak bisa mengesampingkan atau memalingkan muka melihat persoalan itu. Selama kita bisa membuka pintu rezeki mereka, bukalah pintu rezeki buat mereka. Tamu kita hari ini keren banget. Saya terus terang baru bertatap muka sekali ini ya. Kalau kemarin baru bicara by WA, tapi seru banget dengan Mas Theo. Orangnya sangat keren. Saya ceritakan dulu siapa sih sosok laki-laki hebat di depan kita ini ya. Jadi beliau ini adalah founder Yayasan Sadar Hati, komunitas yang memberikan pendampingan untuk para mantan napi dan pecandu narkoba agar mereka bisa membuka usaha. Selain pegiat sosial, laki-laki hebat di depan kita dan humble ini sangat peduli pada kaum marginal yang khususnya sekarang terlibat di proyeknya beliau di Sahawut Indonesia, karena beliau ini adalah seorang pengusaha kacamata kayu kualitas ekspor dengan merek Sahawut Indonesia, memberdayakan kaum marginal, yaitu ibu-ibu miskin di kota, sama para keluarga penderita lepra ya Mas ya, gitu ya. Kusta. Oh sorry. Para keluarga penderita kusta, para penderita keluarga kusta. Nah, Mas Theo sudah nggak sabar berbagi langsung dengan kita. Kita beri aplaus dulu dong buat Mas Theo. Makasih Mas Theo. Pagi-pagi sudah berkenan sharing. Nah, Mas Theo, seriously, jadi saya kenal Mas Theo ini dari Mbak Asti. Mbak Asti itu dulu narasumber juga di webinar kita. Beliau senang banget Mas Theo dengan kehadiran Mas Theo, so thank you Mas Theo. Mas, cerita dong Mas, karena saya yakin banyak, bahkan tim kami itu penasaran dengan sosok seorang Theo, gitu loh. Sehingga izinkan saya mengulik abis, mohon Mas Theo cerita, Mas Theo itu kok, masa mudanya itu kayak apa sih? Anak rumahan kah? Atau sering nongkrong di jalan? Karena waktu kemarin cerita sama saya, Mbak, ini nggak tahu saya ini kan anak jalanan. Bagi saya, wow, keren banget. Itu kan bisa membuka, membuka cara pandang kita, wow, seorang Theo keren banget. Karena mengajak yang awalnya para mantan narkoba, khususnya para mantan napi narkoba, dan sekarang sudah mulai merambah ke kaum marginal, yaitu ibu miskin di kota, itu bukan pekerjaan mudah. Cerita dong Mas Theo, masa mudanya kayak apa? Monggo Mas. Iya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pagi Mas. Kalau berkaitan dengan masa muda saya itu anak nakal ya. Saya itu bukan orang rumahan, saya itu bukan, ya dari sekolah itu, dari kecil memang saya tukang masalah ya, tukang pembuat masalah, termasuk di kampung, termasuk di sekolah itu juga nggak pernah, ya seringkali berantem sama guru ya, dan selalu godain guru, itu sampai ya terus kemudian ya mengenal dengan dunia, pengertian dunia jalanan itu saya lebih banyak nongkrong ya di jalan, terus bikin geng-gengan. Waktu itu kan lebih ke geng musik ya. Jadi ya mabuk-mabukan. Jadi membentuk, termasuk juga membentuk beberapa geng musik di Surabaya ya. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih banyak saya itu hidup dengan dunia nakal, dunia kekerasan gitu ya, tukang berantem. Oke. Menarik. Jadi ya sampai orang tua itu saya itu sangat jengkel sekali, rumah itu seperti kayak terminal gitu ya, hanya sebagai tempat singgah untuk makan, tidur. Terus setelah itu keluar lagi gitu. Oke. Jadi
Jadi kalau dikatakan sebagai orang rumahan atau tidak, bukan. Saya sampai sekarang itu bukan orang rumahan. Sampai saya itu keluarga, punya anak satu, sekarang itu istri saya juga anak saya itu, ayah itu nggak betah di rumah. Iya, saya memang nggak betah di rumah. Jadi apa? Lebih banyak aktivitasnya di luar. Oke. Mas, ini menarik loh, serius. Justru itu masa lalu Mas tuh asik ya. Asik tuh bahwa gini loh. Menurut saya pantangan memberi stempel pada anak-anak nakal. Karena contohnya seorang Mas Theo gitu ya, dulunya ternyata bandel, bukan orang rumahan, tukang berantem, bahkan dulu sering mabuk. Ini justru menarik. Cerita dong, dulu itu misalnya gini, adakah momen yang membuat Mas dari bandel itu bisa berubah, itu gimana ceritanya, Mas? Silakan, Mas. Panjang sekali, Mbak, kalau cerita. Sangat panjang sekali. Sampai teman saya itu pernah nawarin saya sampai cerita hidupmu itu bisa ditulis dan dijadikan buku gitu ya. Karena ya terlalu, maksudnya gini ya, memang banyak pembelajaran yang saya ambil juga. Pasti. Jadi di dunia tanda kutip ya, maksudnya dunia kenakalan saya, kenakalan remaja, saya pecandu. Tahun berapa itu, Mas? Oh ya, mulai tahu sekolah itu dari sekolah STM, SMP apa gimana, Mas? SMP saya sudah minum. Oke, SMP minum. Terus SMA ya itu sudah ya minum dan sudah obat-obatan. Tapi terus setelah itu kan sudah mulai parah, saya mengenal heroin, terus mengenal narkotika yang lain, kokain dan ekstasi dan LCD dan magic mushrooms, hampir semuanya budastik dan hampir saya pernah konsumsi gitu ya. Dan ya, saya pernah punya pacar orang Inggris dan juga sesama pecandu gitu. Dan dia meninggal gitu ya. Terus di Jakarta saya pernah menolong teman saya orang Yunani meninggal karena overdosis gitu ya. Dan semua pengalaman itu yang membuat saya harus terus sampai meninggalnya ibu saya ya. Itu titik akhir saya harus merenung dan saya harus berubah, karena saya itu kan lebih banyak juga di dunia perantauan ya, maksudnya di dunia perantauan juga saya hidup di jalanan, saya juga berbisnis gitu ya. Karena memang saya dari kecil sering diajak berdagang sama ibu saya. Mungkin ada jiwa seorang pedagang ya, gitu ya. Yang merantau lebih banyak juga di ruang kerja seperti itu, walaupun juga pernah menjadi pekerja kasar ya. Cukup banyak lah, gitu ya. Terus pulang, terus dengar ibu saya meninggal, pulang ya saya tidak bisa melihat jenazahnya. Sampai akhirnya saya ya bukan bersikuku, maksudnya ya datang ke makam beliau dan mulai harus berpikir tentang ke depan. Terus di rumah saya sama adik saya, ya adik saya selalu ketakutan dengan saya, maksudnya ketakutan saya nakal gitu ya, dengan dunia yang seperti itu. Ya, dia kan manggil saya Caca ya, kalau Caca itu kan bahasa Surabaya ya. Cak, aku itu takut gitu loh. Sampai apa ya, maksudnya nggak berubah gitu. Gitu. Terus ya udah, akhirnya saya mulai berusaha untuk berubah. Walaupun sebenarnya waktu di Jakarta, saya di Jakarta kan dulu sempat juga belajar sedikit tentang teater di Teguh Karya ya, gitu ya. Saya bergaul dengan komunitas itu, dan akhirnya sama teman-teman di Jakarta yang sama-sama pernah di Bali juga sama saya, itu akhirnya kita membuat support system, maksudnya support system untuk saling mendukung terkait dengan bagaimana supaya kita sama-sama berhenti lah, gitu ya.
Dan waktu itu kan kalau bicara konteks narkoba itu kan bebas ya, los gitu ya. Jadi waktu itu juga heroin itu kan lagi banjir marak di mana-mana, terus polisi cuek dengan apalagi tahun 90-an gitu kan, chaosnya 98 itu kan malah banjir itu kan narkoba aja. Tapi justru membuat kami akhirnya harus maksudnya mundur dalam arti gini. Kami akhirnya membuat sebuah sistem yang awalnya itu kami mulai dari Kebon Pala, terus akhirnya ke Kebayoran Lama, akhirnya sampai ke daerah Cirendeh, di daerah Pamulang ya sekarang mungkin. Kami harus sewa rumah, dan di situ ya kan lingkup pergaulan kami itu kan sama bule ya. Jadi ya lagi-lagi masih ada cewek bule. Jadi di situ kami berempat, satu anak Jakarta, satu teman saya dari Medan, tapi ya lama juga di Jakarta. Terus ada satu cewek bule dari Inggris, terus saya. Akhirnya kita bikin, ya semuanya hampir rata-rata pecandu ya, gitu. Terus kami buat sport system ya, kami mulai olahraga, Tahun berapa itu Mas? Umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? Masih 25, 26 ya. Gitu ya. Enggak ding ya. Ya sekitar 27, 28 lah. Gitu. Terus akhirnya ya kami belajar tentang meditasi, yoga, sharing, terus akhirnya ya karena latar belakangnya teman-teman itu juga di dunia fotografi dan pemotretan film ya, membuat film, jadi kami bikin film-film pendek, ya hanya untuk untuk supaya mengalihkan, supaya tidak kepikir untuk pakai gitu ya, obat gitu. Akhirnya kami bikin film-film pendek berempat gitu ya, terus ya kita tinggalkan. Sebelumnya kan kami anak tongkrongan di Jalan Jaksa ya. Jadi dari situlah terus akhirnya kami minggir. Terus setelah itu saya sempat pulang ke Surabaya, terus balik lagi. Terus setelah itu terus akhirnya saya pulang lagi, gitu ya. Pulang dengan keadaan yang nggak bawa apa-apa. Jadi begitulah kalau bicara kenapa akhirnya terus sekarang berhenti. Ya saya sudah berhenti cukup lama, saya sudah berhenti hampir 20 tahun. Saya nggak ngerokok, saya nggak minum, saya semuanya nggak pernah. Sekarang saya benar-benar bersih, sampai rokok pun saya nggak tergiur untuk merokok. Hebat. So Mas Theo itu berarti kan usia 24 tahun, jadi dari SMP sampai 24 tahun Mas memakai lah ya, istilahnya kan gitu ya. Dan terbuka salah satunya terutama dengan meninggalnya ibu, gitu. So berarti Mas ketika selama proses itu belum ada ketertarikan ke dunia socialpreneur, belum ya Mas ya? Belum ya waktu Belum, tapi kalau dunia LSM saya sudah ya. Saya sempat jadi relawan di Yayasan Citra Husada Bali. Yayasan yang pertama kali menangani kasus AIDS di Indonesia ya. Saya belajar saya di situ jadi relawan waktu itu masih, yang sekarang ketuanya kan sudah Prof. Tuti itu kan sebagai pakar untuk AIDS ya. Dan itu saya di situ menjadi relawan. Jadi hanya ya nggak dapat apa-apa ya, cuman saya tertarik dengan masalah sosial. Jadi sudah ada ketertarikan gitu ya. Saya harus mengorganisir buruh supaya tidak melakukan perilaku berisiko. Saya membuat kampanye kecil di Kute. Saya sama teman-teman bule itu nenteng whiteboard, tapi kami kasih informasi KIE, kami bagi-bagi kondom. Saya sudah melakukan itu. Gitu ya. Nah, Mas kan dulu itu ya pernah menjadi supervisor marketing di Kompas gitu ya. Kemudian itu berbelok ke pegiat sosial, mendirikan Yayasan Sadar Hati. Itu gimana ceritanya sih, Mas? Ya, ceritanya
dari teman-teman yang sama-sama waktu jadi relawan di Citra Husada itu ya, di LSM di Bali itu. Karena mereka dengar aku pulang ke Surabaya, sudah ada di Surabaya, dan jadi saya tuh balik ke Surabaya itu ya masih ada inisiatif dagang itu, dari saya nyewain rental PS ya, rental PS, saya bergaul sama anak-anak kecil gitu ya. Dan kondisi sudah tidak pakai lagi gitu ya. Terus kedua, terus akhirnya saya bekerja di Kompas. Ya, awalnya dari sales, akhirnya pernah juga di periklanan, terus kedua di sirkulasi, akhirnya saya menjadi koordinator untuk marketing. Pertama kali Kompas ketika membuka untuk Jawa Timur ya, maksudnya membuka berita Jawa Timur ya, terus akhirnya mereka cetak juga di Surabaya. Itu saya juga pertama kali waktu itu Kompas melebarkan ke Jawa Timur untuk percetakannya. Nah, di situ terus akhirnya saya bekerja di Kompas, saya juga masih tetap menyewakan PS. Teman saya dari Bali itu datang gitu. Teman saya dari Bali ya waktu itu jadi relawan itu sudah S2. Ya, akhirnya sudah waktu itu dia nempuh S2 di Amerika. Terus setelah itu dia tahu kalau aku pulang ke Surabaya, dia datang sama teman dari Surabaya. Akhirnya dia nemuin saya di rumah, bicara-bicaralah. Terus dia bilang, kamu nggak mau lagi tertarik di dunia LSM gitu ya. Saya bilang sih kalau tertarik sih masih tertarik, tapi terus mau ngapain gitu ya kan. Saya waktu itu belum tahu tentang perkembangan kasus HIV/AIDS ya gitu ya. Karena waktu itu saya jadi relawan itu, isu AIDS itu masih dominasi ke perilaku seksual ya. Nah, teman saya waktu itu datang itu akhirnya terus bicara, sekarang itu kasus HIV itu paling banyak di kelompok pengguna narkoba suntik gitu. Gitu. Iya, akhirnya dia bicara, kita diskusi lah tentang masalah data, tentang apa yang harus dilakukan, bla 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 gitu. Terus kamu nggak tertarik, benar nggak tertarik gitu. Tapi kamu kan itu banyak teman-teman. Dia cerita akhirnya teman-teman saya di Bali sudah ada yang ketangkep polisi, ada yang meninggal. Aku banyak cerita, akhirnya ya saya harus akhirnya setelah dia pulang, saya berpikir ya udahlah, saya mau do something gitu ya. Akhirnya sama teman-teman di Surabaya, ada teman-teman yang wartawan, ada teman-teman yang dulu di gerakan kampus ya, mahasiswa waktu tahun 98, tapi mereka di Surabaya ya, waktu itu kan saya di Jakarta ya. Akhirnya kita diskusi, akhirnya ayo kita melakukan sesuatu. Akhirnya terbentuklah waktu itu nama Sadar Hati di Surabaya, karena latar belakang semuanya juga pernah jadi pecandu ya, gitu ya, alkohol dan tukang berantem, anak-anak musik gitu ya. Akhirnya kami melakukan asesmen kecil di Surabaya tentang melakukan pemetaan tentang populasi pengguna narkoba suntik ya, terutama di Surabaya. Terus setelah itu ada teman saya dari Jogja yang juga aktivis, dan juga teman di Surabaya menyarankan coba kamu ke Malang. Malang itu banyak kelompok mahasiswa. Saya pikir pasti di sana itu populasinya cukup tinggi. Nah, akhirnya di situ saya ke Malang. Nah, tapi ke Malang teman-teman saya di Surabaya nggak mau. Akhirnya saya cuma nanya 2 orang, saya tuh bolak-balik ke Malang gitu ya. Tapi akhirnya 2 teman saya juga akhirnya merotol, saya sendiri. Terus akhirnya uangnya dari mana Mas untuk kegiatan itu? Kenapa? Uangnya dari mana untuk melakukan kegiatan ya, itu? Uang saya pribadi. Wow, hebat. Gitu ya, uang saya pribadi. Terus akhirnya saya harus ke Malang, saya harus nemuin orang yang nggak saya kenal sebelumnya, cuma hanya ada satu yang saya kenal, anak di Malang, yang dia juga dulu tinggal di Surabaya, teman di Surabaya. Akhirnya saya temuin, dia pecandu memang. Akhirnya saya tanya-tanya, oh banyak di sini gitu ya. Akhirnya terus mahasiswa gitu. Akhirnya saya melakukan survei kecil di situ. Melakukan survei kecil, terus akhirnya melihat potensi harus perlu ada pro. Ternyata saya lihat, saya main ke dinas kesehatan,
oh nggak pernah, belum ada program itu, gini. Akhirnya saya ya terpikir harus membuat sebuah yayasan ya, gitu. Aha. Terus kebetulan waktu itu komunikasi dengan teman-teman saya yang tadi yang sudah S2 dari Amerika, terus teman-teman aktivis dari Jogja, akhirnya mendorong saya, sudah kamu bikin yayasan, untuk nanti pendanaannya, ayo kamu kirim proposal aja nanti, gitu. Akhirnya disitulah saya mendirikan yayasan, dan 2 kali saya mendirikan yayasan, akhirnya saya batalin terus karena rese ya mereka. saya karena melibatkan anak-anak yang baru saya kenal, tapi ternyata rese, akhirnya saya hentikan lagi sampai proses pembentukannya datang ke notaris. Maaf, suaranya ke-mute, Mas. Halo? Halo? Oke, sebentar. Halo? Oke. Sebentar. Siva, bisa dibantu? Ini ada kesulitan suara. Suaranya Mas nggak ke-mute ya? Oke, Mas Theo, yang ingin saya tanyakan sekarang, gitu ya. Makasih udah sharing tentang tadi ya, Mas. Terkait dengan kegiatan itu ya, dengan kegiatan sahawut tadi, cerita dong Mas. Mas tiba-tiba, yakin tidak tiba-tiba ya, Mas ada ide membuat kacamata kayu itu asalnya dari mana sih Mas? Sebenarnya kan karena kami di Yayasan Sadarati. Suaranya enggak. Halo? Halo? Maaf nggak. Halo? Nanti aja. Sebentar ya Mas, sebentar. Halo? Halo, sebentar. Ini dimatikan aja sih Pak, kalau enggak gimana? Bentar, maaf. Terus? Halo? Iya, dimatiin terus gimana? Bentar ya Mas. Kamu kesini aja nggak apa-apa. Maaf. Tes. Suara saya bisa didengar nggak Mas sekarang? Bisa. Sudah? Oke. Tapi kenapa suaranya Mas nggak kedengar dengan baik ya? Halo? Sebentar. Coba dicopot. Tes. Coba halo, Mas. Oke. Ya udah, ini yang bermasalah. Oke, Mas, coba cerita dong. Sorry, kami ada gangguan tadi, sempat ada gangguan. Mas, diulang. Cerita dong, Mas. Mas, gini. Mas punya ide membuat kacamata kayu, gitu ya. Itu awalnya gimana sih? Kan tadi Mas cerita juga ya, bahwa seorang Theo itu, ibunya Mas karena dulu juga seorang pedagang, jadi sehingga ada darah kahnya lah. Nah, dari buka PS dan sebagainya. Nah, Mas ada ide membuat kacamata kayu itu gimana ceritanya sih Mas? Kan itu bukan hal yang mudah, itu ide gila, which is menurut saya keren gitu. Silakan Mas. Kalau idenya awal itu kalau membuat kacamata kayu ya, itu saat teman saya dari Australia itu datang ke Indonesia, ke kantor, dan akhirnya main ke tempat saya. Akhirnya berceritalah pertama tentang dunia program HIV/AIDS, terus narkoba. Terus akhirnya kan saya sebenarnya kan sebelumnya itu kan sudah punya sebuah upaya untuk memberikan ruang pekerjaan buat teman-teman komunitas pecandu narkoba gitu ya, mantan napi, orang dengan AIDS. Saya pernah membuat pertanian organik, saya pernah membuat clothing, kaos, dan melatih kelompok perempuan. Maksudnya kelompok perempuan ini istri dari Oda, istri dari pecandu. Kami latih untuk bisa memproduksi pakaian, terus bikin pernak-pernik mani-mani gitu ya. Gitu. Nah itu kan sudah berjalan cukup lama, dan
memang perkembangannya sih nggak begitu pesat ya, dan juga secara keuntungan juga menipis sebenarnya. Terus akhirnya peternak organik itu juga gagal kami dalam mengelolanya. Terus karena teman saya melihat di kantor saya itu banyak sekali kaos, terus itu ya pernak-pernik dan macam itu. Nah, terus dia tanya, kamu buat apa gitu ya? Ya inilah supaya teman-teman itu ada aktivitas gitu ya, usaha gitu ya, saya bikin ini gitu. Terus kamu kira-kira mau nggak? Kamu soalnya lagi tren ini juga, dia bilang gitu. Apa? Kacamata kayu. Dia pas lagi pakai kacamata kayu. Oke. Gitu loh. Dia pas lagi pakai kacamata kayu. Terus dia ada juga ke saya gitu. Ya, tak pikir, wah ini ya, saya akhirnya mulai berpikir kan, iya kacamata itu kan selalu trendy ya, dan maksudnya dan juga menjadi kebutuhan, walaupun kebutuhannya adalah kebutuhan tersier gitu ya. Tapi saya melihat ada peluang cukup besar di situ. Akhirnya saya mulai ya otak bisnis saya sudah mulai jalan gitu ya. Terus akhirnya saya melakukan sesuatu. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman, tapi kan rata-rata kalau di tim kami itu kan di Sadar Hati itu ada, jadi kan saya itu kan punya staff, tapi kan staff itu sudah punya job desk masing-masing gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau diajak bergerak ke yang lain itu nggak punya passion gitu ya. Atau ya, akhirnya kan saya harus melakukan satu dengan 2 orang lah ya waktu itu. Akhirnya mulailah saya merancang tentang bagaimana memulai bisnis kacamata ini. Mulailah saya mencari, saya bilang ke staff-staff saya, coba carikan kira-kira siapa yang anak-anak komunitas. Bicara komunitas ini ada tanda kutip ya. Jadi yang saya sebut komunitas di sini di lingkungan kami itu, yang saya sebut juga sebagai kelompok marginal sebenarnya. Orang-orang yang terpikirkan, yaitu tadi pecandu narkoba, mantan pecandu narkoba. Terus mantan napi ini, nah akhirnya kan saya karena bergerak lama di isu kelompok pecandu ya, saya coba carikan itu napi-napi yang bebas yang dulu pernah kita dampingi, maksudnya mereka kan kita dampingi gitu ya, yang punya latar belakang seorang pecandu, dia ketangkep kasus narkoba, terus dia di penjara terus mau bebas, nah, karena saya tahu kan waktu itu juga waktu itu saya kan juga punya program di penjara ya. Itu saya punya program penjara, jadi waktu itu program HIV di Jawa Timur itu kami yang memulai dari yang sekarang sudah pada ibaratnya sudah punya program, hampir rata-rata LSM itu sudah pernah punya program di penjara, terus sampai sekarang program itu juga dihandle oleh Dirjen Pas dan Kementerian Hukum HAM. Tapi kalau untuk porsi Jawa Timur, Yayasan Sadar Hati lah yang mulai dari melatih stafnya, terus memberikan pendidikan kepada warga binaan, napi gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya di situ kami tahu bahwa di Malang itu penjaranya kan namanya Lowaru. Nah, di Lowaru saya tahu ada kegiatan bimbingan bekerja, itu salah satunya adalah mebeler. Nah, akhirnya saya kasih tahu pada teman-teman gitu ya. Coba cari yang baru-baru bebas atau yang sudah bebas itu yang pernah ikut di dalam lapas untuk kerja di kayuan siapa gitu ya. Tapi ini harus ada anak komunitas gitu ya, karena fokus kami di situ. Kita nggak mencari napi yang dari kasus hukum yang lainnya gitu ya, yang bukan non pecandu. Jadi secara spesifik akhirnya kita cari, akhirnya ketemulah gitu ya. Ketemu ya memang dulu pecandu, terus ketangkep, terus ya memang dia dari komunitas PANG, itu kan komunitas PANG itu kan juga kelompok orang yang termarginalkan ya di situ. Akhirnya kita ngobrol lah sama mereka, gitu. Dan akhirnya saya bilang ada untuk membuat kacamata kayu, dia bilang gimana caranya gitu kan, ya, mereka nggak bisa terbayang sama sekali gitu kacamata kayu. Wah ini sulit ini gini. Saya bilang sama mereka, oke, kita belajar bareng yuk, gitu. Kita belajar bareng, kalian yang ngerjain, aku yang cari sumber informasi, gimana caranya untuk kacamata. Akhirnya saya melakukan, ya cari literatur, browsing, video, dan browsing ya di googling di internet, gitu. Berapa itu, Mas?
Tahun berapa itu? Itu tahun 2014 ya. Oke. Ya. Nah, dari tahun 2004 itulah tahun 2011 akhirnya setelah dapat literatur kami coba-coba, akhirnya kami nonton media saya itu cuma YouTube. Jadi saya yang dapat informasi, saya googling di YouTube, akhirnya dapat cara teknik-teknik membuat kacamata, akhirnya kita share, kita nonton bareng, kita coba. Salah, terus materialnya saya sediain juga gitu ya. Pokoknya teman-teman itu tinggal membuat prototipe lah ya. Gitu. Oke. Nah, setelah itulah terus akhirnya pelan-pelan terus dicoba-coba, walaupun banyak sekali kegagalan gitu ya, sampai pernah bikin tapi nggak bisa bergerak itu engselnya gitu. Karena pertama kali kami bikin itu bukan dari engsel kacamata yang pada umumnya ya, engselnya. Kami membuatnya ya ada ide membuatnya dari tahu kamprat, Mbak. Tahu. Ya, itu dari kamprat. Pertama kali kami pakai itu dari kamprat. Sih. Jadi rantai sepeda motor yang paling dalam itu mesin itu kami cari, terus kami potongin satu-satu, kami ambil satu-satu, terus kami jadikan engsel kacamata. Sih. Jadi karena kami waktu itu untuk mencari engsel. Ya, betul. Itu nggak tahu sumbernya di mana. Saya browsing dapat salah satunya sumbernya selalu ke Cina gitu ya. Wah, ini belum ada modal ini. Betul. Akhirnya yaudahlah kita bikin yang dari itu aja lah. Akhirnya ada ide dari teman itu juga yang dari mereka pengrajin itu. Kita bikin mana? Kita bikin dari mana? Dari engsel gitu kan. Engsel ada melengkung-melengkunginya gitu ya. Udah kita buat di situ. Terus sampai akhirnya bisa. Gitu ya. Akhirnya bisa, terus lensa kami cari ya, beli kacamata, terus kami sesuaikan lensanya gitu ya, kami buat gitu ya. Ukurannya seperti itulah waktu itu. Belum membeli lempengan ya. Nah, setelah kami bisa, akhirnya saya kontak itu teman saya yang Australia gitu ya. Kami bisa sudah bahwa kami sudah bisa melakukan ini gitu ya. Oh ya gitu. Coba kamu kirim ke aku gitu kan. Ya, saya kirim gitu ya. Terus akhirnya dikoreksi sama dia gitu ya. Dikoreksi kurangannya ini masih kaku, ini finishingnya enggak. Finishingnya kalau bisa natural aja gitu ya. Jangan finishing yang kelihatannya itu seperti pakai glossy gitu ya. Glossy atau yang kelihatan sekali catnya gitu ya. Kalau harus bisa natural, yang alam, sesuai konteks kayunya harus tetap kelihatan natural dan macam-macam. Terus ya akhirnya ya kami mengikuti sarannya dia. Akhirnya saya harus pakai uang yayasan ya. Pakai uang yayasan, modal sekitar 10-15 juta, saya harus mencari lensa, harus beli kayu, peralatan mesin, gitu ya, terus engsel juga tadi kan, walaupun kampret, tapi kan ya itu, dihitung, terus akhirnya, yaudahlah kami bikin pelan-pelan waktu itu berapa ya, kami bikin sedikit lah ya, akhirnya, saya mulai melakukan promosi-promosi, terus ya karena kami dunianya itu dunia LSE yang biasanya itu selalu bikin proposal ya. Betul. Beda ya, dunianya jauh. Dengan dunia yang istilahnya kami itu kalau cari duit itu kan harus mengandalkan proposal ya. Kalau di dunia LSM itu semakin banyak proposal yang kami kirim ke beberapa pihak, kesempatan untuk dapat dukungan kan ada. Akhirnya ya kirim-kirimlah proposal, dapat tambahan dana gitu ya. Akhirnya ya sudah, terus setelah itu berani. Nah terus ternyata teman saya yang Australia punya rekanan pebisnis dari Inggris. Dari Inggris dia berbisnis kacamata kayu dan ya seorang pengusaha besar lah ya, termasuk pengusaha minyak di Inggris dia, orang kaya lah ya di sana. Terus disitulah kami dikirimin dari lensa dari Cina yang bentuknya sudah lempengan, disumbang sama dia lah gitu ya. Akhirnya kami baru berani membuat yang sesuai dengan spesifikasi kacamata.
Terus ya mulailah jualan. Akhirnya ya lama kelamaan terus media tahu, diekspos. Terus akhirnya kami lagi-lagi ngembangkan proposal, menang lomba apa itu ya, maksudnya bukan lomba proposal ya, lomba secara konsep lah ya, menang tentang konsep di dalam konteks pemberdayaan itu. Akhirnya kami dapat duit 290 juta gitu ya. Dari pemerintah Indonesia atau dari mana, Mas? Dapat dari Australia entah sekitar 400 juta. Terus dari Indonesia itu yang 290 itu dari dompet Wafa ya. Kami semakin mulai membeli mesin yang lebih mempercepat proses produksi, terus membeli lensa, membuka jaringan dan apa-apa, terus akhirnya terekspos lah sama media ya. Gitu. Nah, Mas, media, maaf, terus lanjutkan. Terus? Ya, dengan media ini akhirnya itu terbantukan ya, nama Sahut untuk terdongkrak ya. Akhirnya dari mulai dunia cetak, dunia portal, terus media TV, radio, cukup banyak, termasuk sampai dari Al Jazeera kami terus diundang, sampai akhirnya saya pernah dapat tahun berapa ya, 2018 apa 2018 saya mendapatkan penghargaan dari Metro TV sebagai pelopor perubahan Indonesia ya, pemuda pelopor perubahan Indonesia waktu itu gitu. Terus ya banyak sekali akhirnya mendapatkan penghargaan. Akhirnya sampai TV Al Jazeera datang juga ke kami untuk mewawancarai dan mengambil video. Dan itu dimuat di AJ Plus itu waktu itu view-nya juga cukup banyak gitu ya. Ya masuk ke dimuat juga di Jakarta Plus, terus Kompas, Kompas dan cukup banyak, dan itu akhirnya membantu kami secara brand mulai terangkat ya. Gitu. Mas, keren banget deh perjalanannya gitu ya. Mas, kalau kita lihat lagi, tengok ke belakang, teman-teman. Tadi Mas Theo udah bercerita siapa seorang Mas Theo. Laki-laki ini sejak kecil bukan anak rumahan, tetapi anak jalanan, ya kan? Sudah menggunakan obat, mabuk-mabukan dari SMP, dan sudah mulai berubah ketika kurang lebih usia 24 semenjak beliau meninggal. Dan tentunya setelah melihat banyak temannya yang meninggal atau tertangkap polisi. Menarik perjalanannya. Kenapa menarik? Dari seseorang, mari kita jujur teman-teman, termasuk saya gitu ya, ketika melihat seorang pengguna, ada rasa bisa jadi kita memberi stempel, mereka tuh nanti jadi apa toh ya, gitu. Tetapi kalau saya boleh jujur, ketika setelah menyimak Mas Theo langsung, kalau saya boleh usul, berhentilah memberi stempel even ketika mereka menggunakan obat itu. Kalau saya boleh usul, kita doakan saja akan lahir Theo selanjutnya. Kenapa? Tadi Mas Theo cerita bahwa Mas Theo ini hebatnya gini, beliau peduli pada orang-orang yang khusus mantan napi narkoba. Jadi itu yang mulai boleh berkarya di Sahawut. Dan kalau saya dengar sekarang sudah mulai merambah ke ibu-ibu miskin di kota dan perkampungan kusta. Nah, Mas, tadi Mas sudah cerita prosesnya, tertariknya, dan sebagainya. Jadi kalau saya menangkap itu adalah, itulah gunanya teman dan saling membantu. Saya melihat Mas Theo karena kepeduliannya tinggi, orang tergerak untuk membantu Mas, dan networking Mas juga bagus. Kalau menurut saya itu ya, networking yang bagus, karena simak ya teman-teman, ini rahasianya seorang Theo menurut saya, bagaimana seorang Theo bisa membangun networking yang bagus. Dari awal, Mas Theo tidak bercerita tentang memanfaatkan, bukan. Mas Theo cerita ketika di Bali pun bergabung dengan waktu itu Yayasan AIDS, itu pun tanpa digaji. Lah, itu kan gilanya seorang Theo, gitu loh. Itu menunjukkan kepeduliannya seorang Theo. Itu maksudnya Mas Theo mulai mengenal networkingnya yang saling mendukung. Nanti kita bahas lebih lanjut, Mas. Nah, Mas, yang saya ingin tahu nih, Mas,
Mas awal memproduksi kayu gitu, itu masih ingat nggak sih dibantu berapa orang, berapa mantan napi? Terus cerita dong Mas suka dukanya kalau mengajak mantan napi narkoba. Ini kan mantan napinya khusus narkoba, tidak semua napi tadi Mas Tio cerita. Cerita dong Mas suka dukanya kayak apa, sehingga harapannya kalau ada teman-teman yang tertarik masuk ke dunia Mas Tio, mereka sudah mulai dapat ilmu. Monggo Mas. Awal itu cuma 2 orang ya. Oke. Awal kali itu cuma 2 orang, terus sama saya ya. Ya sekarang terus ya berkembang, ada beberapa orang gitu ya, sudah cukup banyak. Dan saya itu kan kalau keterlibatan kelompok ibu-ibu, sebenarnya kelompok ibu-ibu ini juga terlibat di dalam proses produksi sahut ya, tetapi dia yang membuat aksesorisnya. Maksudnya gini, aksesoris itu perlengkapan kacamata. Jadi contohnya kita biasanya kacamata itu kan ada pouch ya, kantong ya. Yang membuat kantong ini adalah kelompok ibu-ibu miskin kota. Nah, kenapa saya menyebutnya miskin kota? Karena memang mereka tinggal di sekitaran pinggiran kota yang memang sudah terimbas dengan pabrifikasi gitu ya, bangunan pabrik-pabrik, mereka berada di himpitan lokasi-lokasi yang padat gitu ya, dan mereka miskin gitu ya. Nah, saya kan selain dengan sadar hati, saya kan membuka rumah baca Lintang ya. Ini cerita saya kenapa akhirnya ada perempuan miskin kota gitu ya. Saya itu membuka satu perpustakaan komunitas di Sidoarjo, namanya Rumah Baca Lintang. Nah, itu juga berangkat saya melihatnya ada persoalan ketidaktersediaannya buku ya, akses buku pada anak-anak miskin ya, dari keluarga miskin ya. Mereka untuk membeli buku aja juga susah, apalagi harga buku itu kan mahal gitu ya, kalau dikatakan. Terus akhirnya kami menyediakan perpustakaan itu secara gratis, jadi pendidikan karakter mulai dari memfasilitasi mereka adanya pelatihan-pelatihan menulis, mendongeng, terus bagaimana mereka membuat mimpi, terus memfasilitasi mereka permainan-permainan tradisional. Kami coba hidupkan permainan tradisional supaya mereka tidak walaupun mengenal gadget tapi bisa mengelola ya permainan modern dengan tradisional. Nah, terus di situ kan dari Rumah Baca Lintang itu saya melihat di warga sekitar rumah baca itu yaitu tadi, memang saya membuatnya itu kan di lingkungan yang orang-orang yang urban, tapi urban pur ya, jadi pinggiran dan terancam oleh fabrikasi dan modernisasi perkotaan. Akhirnya saya melihat rata-rata di situ buruh pabrik, terus rabutan, penjual pentol, terus beca dan macam-macam ya. Akhirnya saya mengajak mereka untuk melatih mereka menjahit pertamanya. Melatih mereka menjahit, akhirnya kita ajak mereka untuk membuat pouch kacamata. Salah satunya adalah pouch kacamata itu tadi. Terus akhirnya tempat bingkainya dari bambu dan itu yang membuat adalah kelompok ibu-ibu. Nah, terus akhirnya kan saya melihatnya lagi, saya tidak hanya sebagai pembuat atau produser kacamata ya, saya kan juga di home decor. Jadi membuat karpet, terus membuat wall decor, membuat tas, yang semuanya dari bahan serat alam. Jadi saya itu menghindari penggunaan barang plastik gitu ya. Akhirnya saya akhirnya melatih juga kelompok ibu-ibu itu di lingkungan Rumah Baca Lintang untuk membuat karpet. Gimana caranya membuat mereka mau, Mas, tertarik? Karena dapat gaji kah? Oh enggak, saya enggak pernah menjanjikan apapun pada setiap ke kelompok, tapi saya selalu membangun mimpi saja gitu ya. Mas cerita apa, Mas? Saya cerita bahwa pertama saya melihat adalah saya ngajak mereka memahami tentang potensi usaha bisnis karpet. Terus saya mengajak mereka melalui proses, ayo kita itu sama-sama jangan sampai kita itu mengotori ya, bukan dengan bahasa mengotori bumi ya, tapi ayo kita hindari penggunaan plastik gitu ya.
Okay. Nah, karena saya juga di situ tuh kan menggerakkan warga di sekitar untuk membuat kampung hijau, terus merespon masalah pencemaran lingkungan. Saya juga mengorganisir masyarakat di sekitar situ, karena di situ kan ada rumah potong hewan yang usianya 1 abad, dan itu kan melakukan pencemaran dari dulu, baunya menyengat, terus merusak air sumur di lingkungan situ, termasuk masuk ke selokan-selokan gitu ya. Nah, tapi warga situ itu sudah merasakan dari dulu, tapi nggak pernah melakukan sesuatu, protes atau apa itu enggak, karena itu milik pemerintah ya. Akhirnya saya melatih mereka untuk melakukan proses advokasi ya. Nah, jadi sampailah mereka melakukan gerakan melawan bupati dan beradvokasi ke DPRD dan apa, semua saya latih mulai dari proses bagaimana melihat undang-undang bahwa ini sudah salahnya pemerintah, undang-undang seperti ini ngaturnya, tapi ini begini. Sampai akhirnya kita latih mereka bagaimana memetakan masalah, membuat data, bagaimana mencari data. Akhirnya mereka berani berargumen dengan bupati, berani berargumen dengan DPRD, dengan dinas, hingga sampai akhirnya rumah potong hewan itu ditutup. Karena berkat sampai demo turun jalan ya. Ada sampai 300-an orang waktu itu. Nah, dari situ kan saya konsen dengan persoalan lingkungan ya, gitu. Terus membuat kampung hijau. Nah, akhirnya kan jadi dengan dasar itulah saya bicara sama ibu-ibu, mereka ngerti konsen saya kemana gitu ya. Jadi ketika saya mengajak mereka ke karpet dengan produksi serat alam, jadi mereka, saya bilang, loh kok kenapa Cak nggak bikin dari yang dari benang dan macam-macam. Oh enggak, ini kalau kita bikin itu kan itu sudah cukup banyak pabrikan yang membuat seperti itu. Tapi kalau ini serat alam ini kan produknya ramah lingkungan. Nah, mulailah di situ saya bicara tentang konteks ramah lingkungan. Memang bahannya memang semuanya dari serat alam, sampai prosesnya itu kami tidak menggunakan bahan kimia apapun. Nah, jadi disitulah sebenarnya. Jadi kalau sahut sama kelompok ibu-ibu atau perempuan miskin kota, keterkaitannya di dalam proses pembuatan aksesoris. Tapi saya juga memperkerjakan kelompok ibu perempuan miskin kota itu untuk membuat, mulai dari mereka membuat jilbab, dari saya petakan siapa yang bisa menjahit, siapa yang memang bisa membuat karpet, saya sudah petakan, oh kalau ada garapan ini, kalian yang ngerjakan, kalau ini, kalian yang ngerjakan, gitu ya. Dan mereka membentuk tim ya, membentuk kelompok usaha namanya, sampai mereka membentuk kelompok usaha namanya Bunda Lintang Kreatif. Oh keren. Mas, sebentar deh. Jadi sebetulnya di bawah Yayasan Sadar Hati ini ada Sahawut dengan kacamata. Mas, itu kacamata Mas yang merek Sahawut itu kan, boleh tunjukkan di dekat kamera dong Mas, biar kita semua dan teman-teman bisa melihat. Ya, kalau ini atasnya dari... Deketin Mas, naik lagi Mas. Itu Mas nggak kelihatan di kamera, naik lagi. Nah, asik, oke, bagus. Ini gimana, jadi Mas? ini lens apa? Kayu ya, terus ini kan bingkainya dari stainless ya. Iya. Tapi ada juga yang kombinasi dengan apa itu, dengan batu akik juga ada. Oh, oke. Sampai ke sana ya. Digabung dengan batu akik. Mas, ngomong-ngomong proses pembuatannya itu seberapa sulit, dan kalau boleh tahu itu rata-rata misalnya kepikir nggak sih kacamata itu misalnya sehari bisa diproduksi berapa kacamata, berapa orang untuk kacamata kayu Mas yang kualitas ekspor ini? Iya, yang paling, jadi prosesnya itu kan dari kayu lempengan ya, papan gitu ya. Atau yang bentuk gelondongan itu sebenarnya bukan bentuk gelondongan sih, jarang sekali kami pakai. Kami kan pakainya dari limbah bekas ya, dari limbah kayu ya, kayu sonokeling sama kayu jati. Dari mulai di situ kan kami mengukur ketebalannya dulu. Ketebalan itu paling enggak kami potong itu sekitar 7 mili. Antara 6 sampai 7 mili, tetapi sampai batas akhir menjadi kacamata itu ketebalannya 5 mili. Nah, itu kan proses awal ya.
Proses awal dari, terus setelah itu kan didesain. Nah, karena kami sekarang sudah punya mesin, sebelumnya itu kami hanya ngemal, jadi bikin desain, terus kami mal, terus kami lingkarin potong, terus baru dipakai mesin pour gitu ya. Oh lama ya, lama banget itu dulu ya. Nah itu kan kami punya mesin potong, laser, akhirnya cuman hanya file itu ditaruh di komputer, terus ya dia akan bekerja dengan sendirinya ya. Ya, tapi sebenarnya kalau proses itu cepat. Sebenarnya kalau kapasitasnya untuk memotong itu satu hari itu bisa 500 lebih sebenarnya. Kalau untuk kapasitas mesin ya, tetapi proses paling lama itu kan ketika sudah dipotong, ya sudah dipotong, terus itu kan kami bending ya, kami lengkungkan. Nah, lengkungkan itu kan, kami melengkungkannya itu kan masih cara manual. Cara manual artinya gini, kami punya alat pelengkung yang memang dari besi, cor, terus sudah kami lengkungkan sesuai dengan lengkungannya standar kacamata. Terus setelah itu dipres, kami bakar pakai arang. Wow, prosesnya gitu. Karena supaya mendapatkan presisi yang pas gitu ya. Gitu. Soalnya bisa juga kami pakai dari hidrolis, tetapi hidrolis walaupun sebenarnya lebih cepat, tapi kami harus setelah di bending gini, ditarik gini hidrolis, ya tetap kita menunggu lama, dan itu sering kali balik gitu ya. Akhirnya kami pakai manual, dibakar pakai arang. Nah itu harus ya kapasitasnya nggak bisa besar ya. Gitu ya. Nah, terus kedua, proses pengamplasan yang tadi dari 7 mili menjadi 5 mili, karena kami belum punya mesin yang memang bisa membelah tipis. Kami belum punya mesin untuk itu. Jadi akhirnya harus diamplas, maksudnya diamplas dengan mesin pada ketebalan 5 mili. Berarti siapa berarti ada yang bagian ngecek sendiri gitu ya? Ada bagian sendiri-sendiri gitu ya. Terus setelah itu, nah agak yang lama itu pada proses pemasangan engsel. Itu kan engsel itu kan harus menyesuaikan bentuk engselnya juga gitu ya. Ada yang memang model tancap, ada yang tidak, ada modelnya pakai baut gitu ya. Itu karena itu juga kadang ada permintaan gitu, dia juga bawa engselnya, kami nggak mau nyediain karena kami mempunyai sediaan cuma satu gitu ya. Nah, kadang pembeli itu juga yang sudah banyak itu, pembeli banyak itu membawa engsel sendiri gitu ya. Itu kan harus menyesuaikan. Nah, terus setelah itu diamplas lagi, terus mulailah finishing. Proses finishing. Nah, satu hari itu sebenarnya satu orang itu punya kemampuan dari proses membending sampai proses finishing itu kemampuannya 3-5. Lambat ya. Gitu. Nah, karena sebenarnya masih banyak, sebenarnya walaupun punya mesin masih banyak. Namanya handcraft ya, gitu. Namanya juga handcraft. Akhirnya kita setelah itu di finishing dengan bukan dicat ya, tapi di doff gitu ya, di coating lah gitu ya, coating ya. Dengan yang supaya kayunya itu juga tampak gitu ya, serat-serat kayunya itu. Setelah itu baru pemasangan lensa. Setelah dikisi ya, dikisi, baru setelah itu pemasangan lensa. Jadi butuh proses kesabaran ya. Makanya kapasitas, kalau saya bilang kapasitas produksi kami per bulan itu sekitar 300 sampai 500. Oke. Mas, kalau gitu Mas, cerita dong Mas, kita nggak sadar loh sudah hampir 1 jam saking asiknya. Mas cerita dong, apa sih suka dukanya bekerja sama dengan para mantan napi narkoba dan ibu-ibu miskin kota di Sahawut terutama Mas, dalam membuat frame kacamata kayu ini Mas? Apa suka dukanya? Suka dukanya karena kami itu kan, yaitu tadi, berbisnisnya kan karena berangkat dari sebuah masalah sosial ya. Ya. Masalah sosial karena melihat mereka punya persoalan sosial,
gitu ya, karena mereka itu di stigma dan diskriminasi, mereka pengangguran, mereka itu kalau yang pecandu dianggap pelaku kriminal, mantan napi itu dianggap pelaku kriminal, mereka yang orang AIDS itu dianggap penyakitnya itu bisa menularkan, padahal yang tidak. Nah, itu juga cukup menyita energi ya, gitu ya. Pasti. Pertama, kami harus memahami tentang persoalan mereka. Oke. Salah satunya mereka kerja nggak bisa dipaksa. Bahwa tekanan itu nggak bisa, gitu ya. Jadi yang kami lakukan akhirnya ya sudah, kita ngikutin proses by proses. Maksudnya walaupun kalau kita tentukan jam kerjamu jam 9 sampai jam 5 kayak di pabrik itu, nggak bisa. Nggak bisa. Mereka kerja jam 10, jam 11 datang gitu. Dan itu kami salah satunya juga kenapa nggak mau menekan, karena mereka kalau ditekan juga tadi ya apa itu ya, maksudnya bisa menjadi emosinya nggak stabil lagi ya. Akhirnya mereka lebih baik mereka milih keluar gitu ya. Nah, itu kan harus kami jaga ya. Terus kedua, etos kerjanya memang masih rendah ya, walaupun mereka penuh ketekunan gitu ya. Terus sebenarnya mereka tekun sebenarnya kalau melakukan itu, karena mereka juga ini kan membuat kacamata itu kan butuh yang ketelitian. Banget. Kalau saya udah nggak sabar itu kalau dengar ceritanya Mas Theo. Saya aja nggak bisa kok. Nah, itu kan harus didampingi dengan dengan yang tekun juga, sabar gitu. Terus mereka itu nggak bisa bekerja. Tadi di bawah tekanan, jadi ketika ditarget sekian nggak bisa. Jadi banyak sekali pemahaman atau toleransi. Itu berarti. Kadang juga merugikan kami dari sisi bisnis. Betul. Terus kedua, kalau di kelompok perempuannya itu, pertama itu adalah patriarki ya. Jadi suaminya itu sangat mempengaruhi istrinya untuk tidak mau terlibat di dalam proses produksi. Pertama. Maksudnya kenapa Mas? Ya, karena itu tadi perempuan atau istrinya lebih baik di rumah. Anaknya kecil, masih kecil, terus nggak perlu kamu tuh kerja begini gitu ya, melarang. Terus nggak usah berkumpul sama sesama kelompoknya gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu cuma di pawon dan di ya akhirnya persoalan gender itu juga jadi persoalan. Terus kedua, sensitivitas emosional mereka. Jadi mungkin kalau di pabrik ya, kalau kerja yang buruh pabrik perempuan gitu ya, diawasin mandor gitu kan, mereka bekerja. Ini kan kami nggak ngawasi. Iya, betul. Gitu. Kami nggak ngawasi, mereka membawanya ke rumah. Terus kadang-kadang yang di perpus itu. Jadi mereka kalau di jam kerjanya sebenarnya, kalau saya sempat pernah beberapa kali marah karena deadline waktu pemesanan ya. Betul. Ternyata setelah saya ajak hitung-hitungan jam kerja, mereka jam kerja cuma 3 jam. Jam kerja ya. Kalau kamu pagi ngerawat anakmu sekolah jam berapa? Terus setelah itu katanya masak sampai jam berapa? Terus, ternyata mereka masih menyempatkan nonton sinetron atau apa. Jadi aktifnya mereka bisa di atas jam 10-an. Jam 10-an terus nanti siang anaknya pulang, dia harus menyediakan anaknya untuk makanan. Gitu ya. Terus apalagi yang suaminya kerjanya di lingkungan sekitar situ aja ya. Suaminya pulang, makan. Dia harus menemani suaminya. Terus siang, sore sudah disibukkan dengan persiapan sore, ngaji anaknya dan macam-macam. Malam sudah nggak kerja. Iya. Plus mungkin mereka merasa belum ada kebutuhan uang kali ya. Teman-teman komunitas yang pecandu juga nyetau itu tadi. Akhirnya kan saya harus, pertama salah satu cara yang kami lakukan adalah ya mereka tetap didampingi konselor ya. Ada konselor. Jadi kami kan punya saya kan punya staf konselor juga gitu ya. Jadi mendampingi mereka. Kadang anak-anak itu yang staf sampai saya suruh coba kamu ke sana, tapi saya nggak ngomong kamu awasin, nggak, coba kamu ke sana ngajak main mereka, nyemangatin mereka gitu ya. Jadi emosionalnya naik turun
Terus beberapa juga yang akhirnya relapse, pakai kembali ketangkep. Terus mencuri sepeda motor ketangkep. Oke. Itu yang narkoba, napi narkoba ya? Iya, jadi ya begitulah dinamikanya. Jadi kami itu sebenarnya apa ya? Katakan itu kalau mau enak itu sebenarnya ya kerja sama orang yang benar-benar butuh kerja, nggak ada punya persoalan seperti ini, merekrut orang masyarakat umum mudah. Betul. Gitu loh. Nah, Mas, jadi menarik nih Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Kan setelah melihat suka dukanya seperti itu, gitu ya, memang Sahut berangkat dari isu tersebut, gitu ya. Saya punya pertanyaan sederhana dan menarik. 5 tahun ke depan, Sahut mau dibawa kemana nih sama seorang Theo? Apakah, maksudnya tetap benar-benar harus wajib hanya mempekerjakan para mantan napi narkoba dan ibu-ibu miskin kota yang sebetulnya maksudnya baik membantu, tetapi kalau dari cerita itu adalah masih punya waktu nonton sinetron, padahal kalau orang butuh duit, ya butuh duit melakukan sesuatu. Sementara ini kan juga bisnis juga harus memikirkan bagaimana caranya memenuhi target, mendapatkan untung dan bisa bergulir untuk lebih kita nggak bicara melebarkan sayap ya, tetapi lebih kepada bisa mengayomi banyak orang, bener nggak sih gitu. Boleh tahu nggak sih apa rencana Mas Theo 5 tahun ke depan dan Sahut? Sebenarnya karena pandemi ini kan semua terdampak ya bisnis saya ya. Terutama di kacamata itu penjualannya menurun drastis sampai akhirnya kan saya sekarang ini pengrajin saya sih nggak bekerja. Oke. Termasuk yang di karpet dan ibu-ibu juga kami nggak produksi. Pesanan itu hampir nggak ada. Oke. Sudah melakukan proses marketing dan penjualan itu sudah cukup lelah sampai sempat hopeless gitu ya. Yang penting sampai saya diskon apa gitu ya, karena memang apalagi ini orang nggak pernah keluar, kebutuhan kacamata buat apa gitu ya. Terus banyak juga mungkin ekonominya jadi surut. Sebenarnya dalam akhirnya kan saya melihat potensi yang lain ya, melihat peluang yang lain. Salah satunya adalah kalau dalam konteks kayu itu adalah kayak produk kitchenware. Telengan dan apa-apa gitu ya. Terus kan akhirnya pernah juga dulu tuh sempat dapat, tapi ya nggak jadi ya, dapat pesanan sutil gitu ya. Bukan sutil, awalnya sebelumnya itu sumpit dengan orang Korea. Ketika saya tawarkan ke teman-teman ini untuk kerja, itu nggak mau, gitu ya, karena bekerja nggak bisa bekerja di water. Padahal waktu itu pesanan itu mintanya 1 bulan itu 1 kontainer. Wow. Dan itu kontrak. Ya, terus kedua akhirnya saya dapat lagi pesanan sutil. Nah, akhirnya melihat potensi, sutil, permintaannya juga lumayan. Waktu itu terus dan continue gitu ya. Saya tawarkan ke teman-teman. Ternyata mereka nggak mau juga sutil. Tapi akhirnya saya pikir, wah kalau mereka nggak mau terus, ini saya lepas. Betul. Akhirnya kan akhirnya saya bicara sama staf saya gitu ya, yang memang yang membantu saya di Sahut, ada namanya Mbak Hani. Ini gimana ini kalau nggak ada keterlibatannya teman-teman Sahut atau Sadar Hati, ini apakah pemasukan akan masuk ke Sahut atau ke Sadar Hati? Di situ ya kalau memang Mas Theo kerja sama dengan pihak lain, nggak ada keterlibatannya sama teman-teman Sadar Hati dan Sahut, ya sudah itu menjadi bisnis pribadi saja. Akhirnya saya mengajak UKM-UKM yang lain, dan akhirnya ya udah saya putuskan ini adalah bisnis saya secara pribadi. Gitu ya. Terus dapat pesanan telenan
dari Belanda. Oke, keren. Ya, kami ngajak UKM-UKM yang lain yang memang di bidang kayu juga gitu ya. Ya, keren. Yang tadi yang ibu-ibu saya pernah dapat tender dari Kemenkes untuk pembuatan masker. Ibu-ibu kapasitasnya kecil ya, saya harus ngejak kerjasama dengan pihak lain. Ya, betul. Waktu itu dapat pesanan 300.000 masker. Ya. Saya harus mengajak yang lain dan itu tadi menjadi, karena kalau ibu-ibu ini yang rumah baca itu bukan sadar hati ya, itu adalah inisiatif saya sendiri sama istri saya. I see. Yeah. Jadi setelah itu kan akhirnya saya kembangkan yang ibu ini yang di produk serat ini, akhirnya saya melihat potensi di pembuatan yang produk kecil-kecil ya, produk kecil-kecil tapi dari bahan yang berbeda, tidak dikerjakan oleh ibu. Saya kerjasama dengan UKM lain, termasuk dari Pandan. Terus saya akhirnya dapat kerjasama dengan pihak pabrikan, harus ekspor ke mana? Ke Amerika. Saya sudah bahan seratnya, gitu ya, serat pelepah pisang. Akhirnya saya melihat di saat pandemi ini saya harus mengembangkan ke bisnis. Akhirnya saya mulai bergerak lah ya ke yang lain, gitu ya. Termasuk rencana ke depan untuk sahut. Saya sudah berpikir, nah kalau begini terus yayasan rugi. Betul, ya. Setuju. Betul. Nah, akhirnya kan, sementara ada mesin yang kapasitasnya besar. Nah, itu bisa tidak hanya untuk kayu, tapi bisa untuk material. Jadi bisa buat buka jasa percetakan gitu ya. Jasa laser mengukir atau apa gitu ya. Nah, tapi kan anak ini nggak mau. Padahal sebenarnya kalau kita buka usaha itu aja, hitungan dengan per menit adalah 5.000 memotong. Itu sudah saya hitung-hitung, kita paling enggak satu bulan, setiap hari itu bisa dapat sekitar 500.000 ke atas pendapatan. Oh, lumayan. Iya. Ini anak-anak kan nggak mau. Oke. Itu. Tapi kan saya mau ngangkat barang ini kan, kantor saya sudah penuh. Saya sudah buka, di kantor itu ada kafe. Terus di situ ada panti rehab. Terus ada staf saya untuk proyek lain, untuk staf saya yang rehab, untuk nerima klien yang rehab. Walaupun tempat saya gede sudah penuh kantor saya ini. Nah, saya mau mindahkan mesin ini atau workshop ini terbentur masalah biaya untuk sewa rumah. I see. Akhirnya mesin itu nganggur. Tapi saya sudah punya planning ke depan, kalau memang mereka seperti ini, saya angkat itu mesin, saya akan. Nah, sekarang saya sudah melobi ke beberapa rekanan-rekanan baru atau jaringan di jaringan saya yang bisa properti gitu ya. Deketin, kira-kira mau nggak memberikan satu rumahnya gitu ya, yang dia bisniskan itu untuk kami gitu ya, atau kami disitulah kami lagi mulai tahap-tahap ini melangkah, terus mulailah kami memetakan rencana kerjasama dengan pihak penjara, tapi untuk napi umum. Siapa napinya yang memang dia baru bebas dan ikut di skill kerja kayu, itu kami follow up. Jadi kami tidak milih-milih. Betul. Jadi, terus itu yang akan kami lakukan, dan kami akan melihat potensi, salah satunya kitchenware itu potensi ya, sutil, telenan, gelas dan sendok. Nah, itu rencana yang sudah kami akan lakukan, tapi kami dalam waktu dekat ini masih mau mencari rumah dulu. Oke, amin. Saya doakan. Belum duit gitu ya, tapi kami sudah punya lobby-lobby lah gitu. Nah, terus yang di kelompok ibu-ibu tadi saya sudah mengembangkan yang lain. Nah, sekarang kan saya juga dalam saat pandemi ini, karena saya juga kan punya bisnis di rumah ya, gitu ya. Alhamdulillah bisnis di rumah ini jalan. Cetakan dan bikin cetak buku, dan istri saya kan penulis gitu ya. Nah, produk permainan anak-anak itu jalan. Nah, kan saya mulailah mengembangkan sekarang bisnis saya itu ke dunia eksportir. Saya sudah mulai belajar tentang rempah-rempah gitu ya. Saya sudah main kopi, main minyak sawit, dan apapun lah ya yang bisa saya jual. Betul. Pribadi mengembangkan bisnis saya ke situ sambil
tetap saya kan bertanggung jawab, saya sebagai direktur di yayasan, sebagai pendiri dan pemilik yayasan, harus pikirkan staf saya tetap bekerja kan. Nah, untuk secara kegiatan atau program itu sudah dihandle oleh staf saya. Kan saya kan harus mikir cari uang untuk mereka juga. Betul. Proposal itu tadi. Betul. Keren. Mas, kita nggak sadar teman-teman kita udah 1 jam lebih 10 menit. Mas Theo, seru banget. Bener kan teman-teman, laki-laki di depan kita ini keren banget. Yang selalu berusaha mendapatkan peluang gitu ya, di dalam kondisi sulit. So, dapat apa dari obrolan dengan Mas Theo? Banyak. Izinkan saya mengemasnya dalam 1 kalimat, bahwa jangan pernah takut dengan masa lalu kita. Masa lalu kita bukanlah penentu masa depan kita. Tetapi apa yang kita putuskan sekarang, inilah yang menentukan masa depan kita. Seorang Theo dari yang dulunya mantan narkoba, mabuk, yang cukup lama, bisa mengubah hidupnya, dan bukan hanya mengubah hidupnya saja loh. Seorang Theo ternyata tergerak dan terus terdorong untuk mengubah hidup banyak orang. So, bagaimana dengan teman-teman? Yang saya yakin usianya masih jauh lebih muda di bawah Mas Theo dan jauh di bawah saya. So, teman-teman, ini masa pandemi. Ayo kita manfaatkan dengan baik. Isi setiap kesempatan dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri seorang Theo yang bisa kita ambil hari ini? Memberi tidak pernah membuat kita miskin. Memberi membuat kita kaya hati, kaya batin, kaya teman. Dan alhamdulillah seorang Mas Theo juga banyak rezeki. Lalu bagaimana dengan teman-teman? Apalagi yang ditakutin? Nggak perlu takut, sekarang langsung tune in. Terserah Anda mau mengambil jalan kehidupan seperti apa, ambil sekarang dan pastikan bermanfaat untuk banyak orang.